harus apresiasi King Nasar. Apa? Karena King Nasar ini sedang berusaha untuk menurunkan berat badannya. Sekarang ini dia rahangnya semakin tirus. Coba kasih lihat dong rahang kamu tuh. Ini nggak pakai operasi sama sekali, nggak ke Korea. Karena aku nggak suka yang ya pokoknya gini. Kalau aku tuh intinya yang normal-normal aja. Iya, makanya. Lagi akunya juga, aku kan memang udah agak kurang normal ya. Loh, mana ada ya penyanyi laki pakai ronce dari bahan anu-anu. Kan itu kan karakter. Maksudnya Kan itu tiap kan penyanyi punya karakter berbeda-beda. ya kan, ya maksudnya kayak tadi kan Umi bilang anak. Tapi ini kurusan loh. Ya, aku mau 30 Ini kilo kayak lagi. terlalu Tapi kurus bagus. jadinya. Ya mau 30 kilo lagi. Ya. Iya. Gak apa-apa dong, itu kan target. Karena aku pengen, Target. aku fans beratnya BTS Jungkook. Aku suka. Jadi aku terinspirasi pengen kayak dia. Jadi Ya. kalau misalkan Sa. bagus. Kasih. Terus nanti kan kalau nyanyi tuh aku yang dibuka gitu terus yang Pak, waduh, bener. I miss you baby. Hai. You know what to say. Kasih lihat lagi rahangnya coba. Ya. Terima kasih banyak bengkelnya Willis. Ya. Selamat Ambiar, kita akan hadirkan bintang tamu kita berikutnya. Ada bintang tamu. Ini Cuma ada, ngomongin tapi aja episode enggak, ini istrinya kemarin sakit, dilarikan ke rumah makan. Rumah sakit. 14 hari guys, lama banget. Menurut aku istrinya ini ya dia tuh kayak gini loh. Dia tuh kayaknya udah pengen pisah tapi dia tuh nggak bisa ngomongnya. Aku juga kayak gitu. Bukan dulu sekarang. Makanya dilarikan ke rumah sakit. Tadi dia ngomong kok, bantu saya ya. Ya, Gitu dia. jadi asam lambungnya itu naik bukan enek karena asam lambung. Karena apa? Enek karena suami. Ya, bagi Ambiar kita hadirkan Marcel Widianto dan juga Jason. Marcel ya. Iya, kita nih. Jason, Kamu tuh silakan. sakit apa? Kayak Sakit apa, serius Jason? banget. Iya. Gini deh, kalau kita sih ngasih saran, Ya. kalau memang kamu udah nggak tahan banget, Ya, cara sama bicara dia. aja, kasih tahu. Tahan lu. Kita paham kalau kamu tuh capek. Kita paham kok. King, Karian, Kak Karen, kalau emang saya di calling buat jadi home band Perlan nggak apa-apa, saya di sini aja. Nggak apa-apa, udah di sini aja. Iya, udah aman. Udah rambut bagus-bagus begini. Alah, Apa ini kagak? rambut bagus-bagus, lu nebeng sama orang rambutnya kemarin lu. Emang gua nggak lihat lu kemarin minta gratisan lu. Iya, iya. Jason udah sembuh sekarang. Udah. Sudah Ya. sembuh ya. Udah sembuh. Bener Udah, sembuh. Udah bener, sembuh, bener. hatinya udah aman. Udah aman. Sakit apa sih kalau kita boleh nggak tahu? Tulang ekor. Tulang ekor. Diapain? Bentar lu. Bentar, ini sampai kamera one shot banget ini suami istri. Woi. Suami istri ini. One shot banget. Oh, tulang ekornya. Ya, tulang, Boleh tulang cerita ya? ekornya boleh. Oke, tulang ekor. Selain tulang ekor, tulang apa lagi? Tulang punggungnya, kenapa dia? Jason dan juga Marcel kami semua ucapkan terima kasih. Kita kasih lihat dulu Jason dilarikan ke rumah sakit 14 hari Sobat Ambiar ya. Kenapa tulang ekor? Chelsea. Jason, Jason. siapa Jason? Jason. Sangkanya ada yang lain saya, Pak. Jason. Oh Jason, kemarin kan gua ya udah. Ya udah oke. Sakit. Jadi apa sakitnya tulang ekor? Tulang kenapa? ekor. Kenapa tulang Jadi ekor? dulu waktu 2017 waktu di JKT jatuh di panggung. Oh, jatuh. Nah, cuman karena dulu waktu di JKT kan nggak boleh langsung perawatan karena aku masih kontrak juga kan. Jadi kayak sampai pada di mana aku ke dokter dan dokter ngasih tahu ini udah nggak bisa total karena jatuh kan. Jadi kalau kumat tuh lumpuh lah jadi kayak nggak berfungsi gitu tiba-tiba jatuh gitu. Akhirnya keluarlah aku dari JKT. Oh, itu alasannya. Jatuhnya duduk waktu itu. Ngejengkang. Mau kita coba lagi di sini? Iya. Oh, ini tulangnya nggak ada jadi ekornya dong. Terus itu memang kalau tulang ekor tuh bisa buta. Bahaya, loh. ini ada syarafnya kan banyak betul. sekali. Oke, jadi imbasnya tuh masih berasa. Betul, kebetulan karena baru sekarang ngerasain ternyata udah menjalar sampai leher sih. Ah, itu kan Sarafnya. ngapain lu deket? Gua di one shot mulu. Kan dia yang lagi ngobrol. Jason lagi ngomong. Emang enakan ke dia sih mukanya Marcel Iya. tadi ke lu. 9 tahun tuh ya, Ya. terus nggak diapa-apain baru berasa lagi kemarin. Yang kamu rasain tuh apa kemarin? Kalau kemarin sebenarnya lagi tidur, kram tuh bisa tiba-tiba kram, bisa kebangun gara-gara kakinya kram. Terus udah mulai kayak orang kejang-kejang gitu Kak. Jadi kayak misal kalau kita ke mall kan normal ya, aku tuh udah sampai dingin banget gitu. Ternyata kata dokter tulang kemarin badan aku alarmnya udah final lah, udah nggak bisa aku tahan sakit lagi. Ah, jadi ada hubungannya sama syaraf gitu maksudnya? Iya sama saraf. Baru kemarin diperiksa itu? Iya baru tahu semua. Ini kalau duduk gini sekarang aman, tapi paling nanti pegel ganti posisi gitu-gitu aja. jadi harusnya terlentang aja. Enggak,
Centeng juga pegel, emang harus gerak. Marcel, lu nikah sama dia udah berapa lama? Kita udah hampir 4 tahun ya. Kenapa baru di tahun ke-7 dia sakit, padahal lu udah 4 tahun nikah baru dibawa ke rumah Kenapa sakit? baru Ledor dong lu sebagai laki. Kenapa baru sekarang diperhatiin? Bentar Kan ya. pengeluhannya udah Kalau nggak lama. boleh gitu, Dari- Bentar ya, Bapak, bentar. Ini kejadian, nah akhirnya dapat one shot nih saya nih. Ini kejadian di 2017, Pak. Iya benar. Ya, Belum tapi kan nikah. pernikahannya 4 tahun. Iya. 4 tahunnya ngeluh. Iya. Emang nggak pernah ngelihat istri lagi sakit, kram gitu. Izinkan saya mau berbicara. Silakan. Cesen ini nggak pernah ngeluh dia sakit, Pak. Jadi dia tuh kalau sakit tuh nggak pernah dia rasain atau gimana. Nggak pernah ngeluh. Lalu Nggak pernah. sendiri. Selalu pernah. sendiri. Nggak pernah pulang soalnya. Mana bisa tahu. Loh, buset nih ambiar benar-benar ambiar ini. Beb, keluarga udah bye-bye aja. Bagaimana menurut Umi Piknik? Keluarga saya udah bye-bye ini, Mi. Ini begini ini nih, sama 4 tahun pemuda tuh. ini. Sakitnya 4 tahun. Dia nggak pernah ngeluh sama sekali. Gak pernah ngeluh sama sekali, Pak. Sampai akhirnya yang kita tahu adalah alarm badannya itu yang menggigil itu. Ya. Dia nggak kuat nahan Kapan sakit. tuh tahu alarm badannya? Sebenarnya udah lama ya, sayang ya, udah 6 bulan lalu. Tapi dia nggak mau ke rumah sakit, Pak. Ya. Dari 4 tahun baru ketahuannya 6 bulan lalu. Astagfirullahaladzim Marcel. Maksudnya kalau suami sensitif ya, kalau suami sensitif tuh kalau suami sayang sama istri, dia tuh tahu iya ada dong. perubahan pada istri. Kan pasti kan satu rumah, satu atap. Perhatian dong Satu jadi kamar. suami Marcel. Sekarang tidurnya satu kamar apa enggak? Aku coba. Satu kamar cuma 3 meter bedanya. Gimana sih? Ya, 6 bulan tapi kenapa diem aja kamu? Ya, Cesen nih ada trauma. Ceritain sayang, yang dokter. Oh iya, jadi dulu itu waktu tahu 2017 jatuh kan sempat ke dokter. Kan? Oknum ada oknum lah. Nah, cuman ada dokter yang ngomong case-nya aku ini ya nggak lama lah gitu. Iya. Salah satu oknum. Ya, Bertahan cuma 3 divonisnya bulan lah dan dia kayak dengar. gitu. Iya. Jadi kayak Bisa divonis. stres ya, jadi stres. Jadi aku kayak udah deh aku nggak percaya deh dokter gitu. Aku jadi terapinya yang fisioterapi gitu-gitu aja. Ini sendiri gitu ya. Jadi aku coba dan lumayan ngaruh tuh selama setahun aku cobain. Udah lumayan jarang kumat gini-gini lagi. Nah baru sekarang. Oh, Ternyata kumatnya karena udah merembet sih Kak. Jadi kan sering vertigo, sering migrain. Jadi mulai curiga kayaknya udah mulai ada yang aneh gitu. Makin lama makin berasa gitu. Ya, makin Nah itu nggak akan bisa hilang nggak? Atau misalkan Nggak yang bisa. merambat-rambat ke kepala sakit gitu nggak bisa? nggak bisa hilang, cuman minimal karena kemarin udah tindakan, udah meminimalisir rasa sakitnya. Ada obat minum yang harus Ada 7. Ada painkiller. 7. setiap hari selamanya. Setiap hari sampai 6-9 bulan, setiap bulannya harus kontrol. Oh, panjang banget. Tapi aman dia waktu minum obat kan sepahit-pahitnya obat, oh lebih pahit suamiku. Dia sudah biasa menelan pil pahit. Iya, terlatih Umi. Diri sendiri sadar. Jason, tapi maksudnya gini, ini kan baru berasanya sekarang gitu ya. Ya. Akhirnya kemarin-kemarin aktivitas yang terganggu apa tuh? Semuanya, karena kan awalnya tuh gara-gara aku ke mall terus kayak ada yang nanya, kenapa gara-gara aku tiba-tiba kayak gini, aku bilang enggak ini Oglek gitu jadi gitu. Iya, menggigil, jadi badannya aku udah tahan tapi udah kayak gini-gini sendiri gitu. Itu suami ada nggak ketika kamu bergetar? Gak ada. Kemana lu? Syuting. Enggak, jangan bilang Kemana sekarang? Syuting. Syuting. Kerja. Masa dulu alasannya syuting, sekarang syuting juga. nggak ada, gua nggak pernah lihat kerjane. Coba saya lihat skripnya tujuannya apa sih? Gak ada tujuan apa-apa. Pantangannya sekarang apa? Cuman gak boleh angkat beban aja Kak. Ya Kayak gendong anak tuh aku nggak boleh. bisa. Padahal di samping kamu bebannya berat banget. Tenang sayang, biar aku yang suamimu yang akan Umi. Tapi nggak mengganggu yang hal lain, misalkan kayak kamu di dapur berdiri lama atau Oh iya belum bisa berdiri lama. Masih maaf kalau punten banget maaf kalau hubungan suami istri nggak ada masalah. nggak ada, itu aman. Itu Ada. Cuman masalah lihat saya aja. Lihat merem lagi. Itu lo yang ngomong ya. Cik. Ya nggak ada yang ngomong. Marcel, sebagai suami siaga, idaman ibu-ibu, bagaimana kamu merawat istri kamu dalam Zaman masa ibu-ibu, maksud sih. Ibu yang mana? yang diidolakan ibu-ibu dan para istri di luar Emang sana? iya? Enggak saya. Jujur enggak.
Karena kan gini ya King, dalam hidup kan ada contoh baik dan contoh buruk, nah saya buruk. Gimana peran lu sebagai suami itu gimana? Sebagai suami ya? Iya. Ini kan baru-baru ini lah, saya mengakui lah, saya baru-baru ini sudah baik lah, sudah benar. Sebentar. Iya. Apa kalimatnya? Sudah Baru-baru baik. ini sudah baik dan sudah benar. Sebelumnya Wah, kacau dulu sebelumnya kacau. Dan saya momen kemarin tuh waktu di rumah sakit 14 hari sayangnya. Iya. 14 hari nggak bergantian karena saya terus yang jaga. Wow, untuk pertama kalinya. Untuk full pertama time. kalinya. Untuk pertama kalinya Pertama full kalinya time. Iya. Bener-bener 14 hari dia sampai yang ada kerjaan dia cancel karena harus temenin aku tindakan. ada kerjaan di cancel. Cancel. Udah kaya banget tuh Marcel. Karena dia mau nemenin. Demi istri King. Karena dia mau nemenin di ruang operasi. Oh sampai dioperasi? Iya. Kok dioperasi? Iya aku Lihat tindakan. ke dalam tindakannya. Dilihat. Diapain operasi? Dikeluarin semua kecairan. Jadi kan hasil MRI-nya itu kan aku kan ada tulang sarafnya yang udah hitam Iya. dan itu di Jadi bantalan punggung kita tuh biasanya kan harusnya putih. Ya. Nah dia ada cairan yang udah hitam, ada 3 bantalan nah, gitu. itu perlu dikeluarin. Keluarin. Oh berapa lama kemarin tindakannya? Tindakannya sih 5 jam nih saya. Iya 5 jam di ruang operasi. Oh wow. Terus endoskopi. Ya, aku semua. Lu nemenin terus tuh? Saya temenin Pak. Full. Full Pak. Full. Kamu ngeliat suami kamu nemenin terus-terusan? Gimana kamu ngeliat? Kebanyakan di bios aku. Anestesi. Karena kan hilang. Oh kebanyakannya di bius. Oh oke. Jadi kamu nggak sadar kalau dia kabur? Gak ada. Bangun-bangun udah di rumah. Enggak bener Rian ngomong. Kan kamu di anestesi. Kan kamu nggak sadar bius total. Emang kamu tahu Marcel ada terus? Kita nggak pernah tahu. Sebentar, kebetulan saya ada CCTV-nya. Ya bener-bener. Marcel kita masih lihat ini postingan Marcel tapi ini juga merayakan ulang tahun anaknya di rumah sakit ya? Iya. Selamat bertambah usia anakku sayang Abelno Shaden Abelano. Hartoyo. Widianto. Abelano Shaden Hartoyo Widianto. Udah umur 2 tahun sekarang, anak bayi, hahaha. Hari ini kita kumpulnya di rumah sakit dulu ya, temenin mama dulu. Semoga kita sekeluarga bisa terus kuat, bahagia, tetap disayang Tuhan. Cepat sembuh ya Mama Jason. Iya. Jason. Bisa ngelain ulang tahun Pak. Bener. Coba kalau dulu saya. Kenapa? Bapak saya kalau di rumah sakit bisa 40 orang itu di situ. Rame. Satu tempat, satu kamar 40 orang Pak. Oh, iya. Waktu sakit jantung. Jadi nggak boleh ada yang batuk. Kalau batuk, hah jantungan. Tapi Jason, kamu wanita yang kuat dan hebat. Kamu bisa melahirkan. Maksudnya gini, bisa punya anak banyak gitu. Maksudnya kan biasanya kalau yang berhubungan dengan tulang ekor gitu kan itu juga riskan ya. Ya betul Kak, dokternya kemarin juga ngomong kayak. Waktu kamu lahiran gitu? Dokternya tuh kemarin udah nyiapin kursi roda kayak gini. Kok masih bisa jalan ya ngomong gitu, harusnya udah gak bisa jalan. Bisa kok masih bisa, aku bilang gitu. Perlu digotong? Enggak. Harusnya udah nggak bisa jalan kata dokter gitu, tapi kamu masih bisa. Hebat, Wah, hebat kalau Anak-anak puasa gimana Tuhan. kemarin merayakan ulang tahun di rumah sakit tuh? Senang, happy, dia kangen juga ya udah lama kan nggak nggak di ketemu. rumah kan. Kan aku nggak bolehin Kak karena takut kan masih kecil, takut sakit nggak ada yang ngurus. Jadi totalnya nggak ketemu sama anak-anak berapa lama sampai akhirnya ulang tahun dia? Berarti Minggu ya? enggak dong, kan 14 hari ketemunya cuman ada 2 apa 3 kali pertemuan doang. Jason, ada yang kamu bukan nyesal ya, gimana ya? Kayak ya mungkin kalimatnya sesali ya Sesali. gitu. Pas kamu dulu misalkan gabung di dalam satu grup itu misalkan, duh tahu gitu gua enggak atau gimana gitu. Ada gitu kan biasanya orang manusia ya suka ada gitu. Oh enggak sih Kak, aku termasuk yang meskipun dikasih cobaan aku tetap syukurin. Oh nice, keren. Aku nggak pernah lihat suatu kejadian dari sisi negatif. Atau ada yang kamu sesali dalam rumah tangga kamu? Kalau itu iya katanya. Apa dulu? Jawab dulu sayang. Sesel nggak? Enggak. Iya. Kalau ngelihat Marcel yang sekarang aku nggak nyesel, aku malah kayak bersyukur. Iya. Demi. Oke Marcel dan juga Jason kita mengajakin kalian bermain dalam Tanya Hati. Oke. Jason ini momen yang Hati-hati tepat. sayang. Oke. Kamu boleh Oke. bertanya dan dia harus menjawab dengan hati juga sebaliknya. Jawab. Kita kasih Jason dulu deh yang pertama ya. Jason, Oke. silakan. Kita lihat dulu. Oh iya betul. Ini sering aku Jason, tanyain silakan. pertanyaan. Silakan. Yang jangan yang sering kamu tanyain sayang. Gak apa-apa. Kita pengen Oke. tahu. Pernah nggak kamu merasa lelah jadi tulang punggung tapi tetap memaksa diri kuat demi keluarga? Tidak pernah. Karena ketika aku merasa lemah, kekuatan aku ya ketika ngelihat senyuman kamu dan juga anak-anak. Ya elah.
Pak, kita mah kalau kagak ganteng mah yang omongan harus lebih bagus ya, Pak. Gantian. Ayo, Pak. Pak, saya yang tanya. Iya. Pernah nggak kamu sesali kamu nikah sama aku? Nah, jujur, jujur kalau Gak ada pertanyaan gitu ya. Oh, itu bener hati dia. Enggak, tim kreatif kita gak pernah bikin pertanyaan. Itu pertanyaan di komen Instagram saya, Pak. terus Kalau kamu boleh jujur tanpa takut menyakiti aku, apa yang selama ini kamu pendam? Ini bagus nih. sok apa aja sampaikan. Yang dipendam ya. Enggak, kalau dulu iya banyak. Itu kenapa sering kumat soalnya kata dokter tulang gara-gara pikiran. Astagfirullahaladzim, Marcel. Oh my God. Kalau sekarang nggak ada sih. Aku ada ngerasa sedikit nggak enak aja aku pasti omongin karena aku sekarang lebih memikirkan kesehatan batin sama pikiran. Bagus. Tadi kan katanya karena kamu stres. Ya. Nanti mah kalau ada kalimat-kalimat gitu langsung stres, langsung nyanyi dulu sampai lagu habis, maju lagi. Gitu. Kayak acara buka. Aku ya. Terus silakan Jason. Sayang. Kalau kamu punya kesempatan menyiapkan satu hal untuk masa depan keluarga tanpa batasan apapun itu apa? Oh. Wow. Tapi paham gak sama pertanyaannya? Belum. Paham, Bang? Ulang lagi. Kalau kamu Kalau kamu punya kesempatan menyiapkan satu hal untuk masa depan keluarga tanpa batasan apapun itu apa? satu hal. Satu hal. Kebahagiaan sih. Karena menurutku kebahagiaan tuh nggak bisa dibeli sih. Maksudnya apapun itu, sebanyak apapun uang kita, sebanyak apapun komunikasinya, tapi kalau nggak ada kebahagiaan di situ, itu nggak akan ada artinya. Makanya aku tetap bertahan sama kamu karena aku bahagia. Aduh. Itu kalau kata Bunda Korla bandit kau. Bandit kau. Coba ya. Satu lagi Bung Marcel silakan. Iya. Yes. Ayo Sel. Oke, kalau hidup kita nggak selama yang kita kira, secara ekonomi dan lain sebagainya, apa yang ingin kamu pastikan sudah terjadi dalam keluarga kita? Yang sudah terjadi ya. Yang akan terjadi? Ya. Yang akan terjadi. Jadi apa ya Chan? Kita tunggu sampai subuh. Sabar. Sayang. Iya, kalau misalkan kamu, udahlah sayang. Break ini. Sabar. Oh iya. Kalau hidup kita nggak selama yang kita kira, Iya, misalkan nggak oke. sesuai dengan apa yang kita kira. Ya, Apa yang Apa yang- apa yang ingin kamu pastikan? Apa yang ingin kamu pastikan sudah terjadi dalam keluarga kita? Iya. Iya, oke. Aku bilangnya keselamatan keluarga ya, keselamatan keluarga. Dari masa depan anak-anak udah dijamin meskipun nggak ada kita. Iya. Oh jangan. Enggak. Berarti kita nggak akan cerai. Kok nggak ada. Sampai maut memisahkan. Ini ya. Ntar ada klip nih, tek ya kan. Pas kita udah tua saya. Emang lu pengen cerai gitu ada pikiran? Kan hampir kemarin Pak. Jangan. Enggak. Mereka baik-baik saja. Tapi namanya kan jodoh maut semua sudah yang mengatur. Iya. Sudah mengatur ya. Saya udah sampai bayar cancel 15 juta. Buat apa? Pengacara kurang ajar. Tapi ini ngomongin soal sahabat dari Marcel kita mau kasih lihat ada pesan dari Marcel untuk sahabat kita mau kasih lihat ya pesannya untuk almarhumah Lula Lafah ini dia. Sedekat apa Marcel sama almarhumah Lula Lafah? Kurang lebih ya dibilang deket banget enggak, tapi ada beberapa hal yang selalu kita ketemu lah sama Lula, sama almarhum. Marcel melihat ya namanya kepergian seseorang itu kan sudah takdir ya. Tapi dari perspektif seorang Marcel Widianto itu melihatnya seperti apa? Lula tuh anak yang baik, Ya. ceria dan visioner sih, maksudnya di umur dia yang di bawah saya, lebih muda, tapi dia udah bikin hal yang seharusnya ini orang udah 40 tahun baru bikin ini. Kayak kemarin yang video itu tuh adalah video dia bikin konser dia sendiri, namanya SOD. Oh. Jadi waktu itu kejadian di Surabaya. Nah disitulah pertama kali aku main di acaranya Lula yang Lula bikin sendiri gitu. Dari kepergiannya kemarin dengan segala macam pemberitaannya, dalam pikiran kamu apa? Wah nggak bisa tidur karena waktu itu posisi aku lagi di rumah Di sakit. rumah sakit terus kita kaget banget. Kagetnya bener-bener kayak
ini masih beneran gak sih, beneran? Kita konfirmasi ke teman-teman semua, telepon, bener gak ini? Aku bilang, sedih banget. Soalnya aku 2 kali ketemu Kak Lula tuh aku ngerasa kayak kehilangan juga karena dia termasuk yang dulu kan waktu pertama kali kenal tuh aku masih pacaran ya. Dia tuh yang mau ngajak ngobrol aku, yang kayak dia nggak pilih-pilih Friendly siapa aku gitu gitu ya. Oke, kita mau lihat sebuah artikel. Dokter sebut kematian Lula Lava karena henti jantung. Bagaimana Kan segala macem, riuh di luar sana ya Marcel ya. Macam beritanya. Inilah itulah. Marcel menanggapinya gimana? Sebenarnya ini bukan ranahku ya Kak, tapi yang selalu aku tahu gitu ya, Lula tuh selalu mengeluhkan ya GERD-nya dia. Oke. GERD-nya dia dan Dia tuh sama kayak aku kan. iya sama. Dia tuh perlu endoskopi sama yang dimasukin dari bawah. Jadi sakitnya tuh bisa jadi mungkin ada hubungannya juga sama ususnya. Oh, Karena memang. aku juga gitu kan. Kamu tahu bahwa memang dia butuh endoskopi, harus dilakukan endoskopi. Iya. Ada beberapa yang dia bilang kalau nggak di tweetsnya di komen ya sayang ya. Iya di tweets dia bilang, dia cerita. Kalau dia takut tindakan kayak aku kemarin. Aku makanya pas kemarin kejadian aku langsung kayak jadi takut karena aku besoknya tindakan itu. Iya. Oke. Setelah tahu kabar itu. Kita punya sebuah tayangan ini juga viral di media sosial. Pada akhirnya juga Awkarin dia sempat memposting tayangan vlog ini yang sempat di take down ya. Pasti kamu udah lihat, kita mau kasih lihat dulu yang satu ini. Itu diduga di rumahnya Reza Arab, kemudian diduga juga ditemukan ada botol whipping ya, yang kemarin ini menjadi bahan perbincangan. Tanggapan kamu seperti apa? Kemudian video tersebut di take down, tapi di-up kembali, diposting di story-nya Awkarin. Kemudian diposting juga di aplikasi TikTok, di-repost ulang oleh sahabat-sahabat almarhumah. Tanggapan kamu? Tanggapanku adalah secara pribadi ya Kak, maksudnya aku cuma pengen almarhumah tuh pergi dengan tenang aja. Maksudnya nggak mau ada hal kayak gini gitu. Yang aku inginkan adalah ya kenapa sih kita nggak doain aja udah. Ya, Maksudnya nggak perlu ada hal seperti ini, nggak perlu ada hal yang Nggak penting dibahas ya. iya, maksudnya ya udah datang, doakan dan juga kuatkan keluarga yang ditinggalkan gitu. Karena menurutku akan ada banyak sekali pihak-pihak yang ingin menguntungkan momen ini untuk ya dalam tanda kutip ya, maksudnya mencari uang entah dari buzzer kan atau entah dari apalah gitu. Itu yang aku nggak mau sih sebenarnya. Jujur cukup sedih. Tanggapan yang bijak dari seorang Marcel Widianto. Semoga kita juga bisa bijak untuk bisa menanggapi kepergian pun juga memberikan penghormatan kepada mereka yang sedang mengalami kedukaan. Kita akan balik saat lagi.